Pernah nggak kamu bertanya dalam benak tentang, "Aku ini siapa ya? Aku itu orangnya seperti apa ya? Selama ini orang lain menilaiku gimana ya?" Pertanyaan sejenis yang membuat kita masih bingung tentang diri kita, tentang kelebihan, kekurangan, dan potensi apa yang kita miliki. Untuk itulah, pertanyaan tersebut akan coba kita jawab melalui sebuah jendela ajaib, and now we present Johari Window. Jadi, Johari Window ini ialah sebuah konsep atau permainan yang dibuat oleh Joseph Love dan Harrington Ingham untuk membantu kita membuka cakrawala dalam mengenal diri dan mengenal seperti apa sih teman-teman sekitar kita dengan lebih baik. Ada istilah tak kenal maka tak sayang. Oke, lanjut. Dalam permainan Johari Window, Anda dan teman-teman Anda akan diminta memilih kata apa saja dari 55 daftar kata yang ada yang menggambarkan dirimu secara utuh. Kamu dan temanmu juga boleh menulis kata yang tidak ada di daftar. Kemudian, kalian akan dihadapkan pada sebuah tabel yang mirip seperti jendela. Kolom ini menunjukkan apa yang kamu tahu tentang dirimu dari daftar kata barusan. Kolom sebelah sini menunjukkan apa yang tidak kamu tahu. Kolom ini menunjukkan apa yang temanmu tahu tentang dirimu dari daftar kata tadi. Dan kolom sebelah sini apa yang tidak temanmu ketahui. Oke, lanjut. Setelah kalian menulis kata-kata apa yang kalian tahu dan mengosongkan yang tidak kalian tahu sesuai dengan kotak masing-masing tadi. Sekarang kita cari tahu ya, apa sih maksudnya? Kotak pertama yang kita sebut dengan open. Jadi, di kotak ini kamu sendiri tahu tentang beberapa karakter dari dirimu dari daftar kata barusan. Tapi ternyata temanmu juga mengetahuinya. Jadi, di titik ini kalian sama-sama tahu, saling terbuka, dan mengetahui sifat tentang dirimu. Keterbukaan dan saling tahu ini membuat kalian akan semakin gampang memahami satu sama lain, mungkin tentang kelebihan ataupun kekurangan. Kotak yang kedua kita sebut dengan blind. Jadi, di kotak ini kamu tidak mengetahui beberapa hal tentang dirimu, tapi temanmu ternyata tahu berdasarkan pengamatan dan penilaian mereka selama ini. Kalau ternyata banyak hal yang selama ini tidak kamu sadari tentang dirimu. Nah, di titik ini, saatnya kamu butuh feedback dan introspeksi diri. Misalnya, kamu selama ini menganggap dirimu orang yang terbuka dan mudah cerita. Tapi berdasarkan penilaian teman-temanmu selama ini, kamu itu orangnya tertutup. Bisa jadi, ketidaktahuanmu ini yang menyebabkan terjadinya miskomunikasi dan keliru cara kamu memahami diri sendiri. Kotak yang ketiga yang kita sebut dengan hidden. Di sisi ini, kamu mengetahui beberapa hal tentang dirimu, namun tidak dengan temanmu. Ini yang kita sebut juga dengan kotak rahasia. Misalnya, kamu nggak akan share beberapa hal tentang PIN ATM kamu, password email atau sosmed kamu, atau beberapa hal yang sangat privasi tentang dirimu, yang bisa jadi menyangkut keamanan dirimu. Nah, kotak yang terakhir kita sebut dengan unknown, atau disebut juga kotak misterius. Karena di sisi ini, kamu memang tidak mengetahui tentang dirimu. Begitu juga dengan temanmu. Barangkali, Tuhan dan semesta yang tahu. Atau, kamu suatu saat akan baru mengetahuinya setelah bereksplorasi dan mendapatkan pengalaman tertentu. Misalnya, dengan kamu mengikuti beberapa macam tes untuk semakin mengenal dirimu lebih jauh, maka bisa jadi membuka banyak insight tentang dirimu yang selama ini belum kamu ketahui. Kesimpulannya, terbukalah pada setiap masukan atau feedback dari orang lain. Siapa tahu mereka sedang memberitahu tentang dirimu apa adanya. Berusaha terbuka dan bereksplorasilah. Siapa tahu dengan bereksplorasi, kamu bisa membuka cakrawala tentang dirimu dan dunia ini. Akhir kata, filsuf terkenal pernah mengatakan, mengenal diri sendiri adalah awal dari sebuah kebijaksanaan.